Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Tak lupa, mari sama-sama berdoa agar semoga kami serta para subscriber dan pemirsa yang budiman selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terbebas dari segala macam hutang piutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini Pau Channel akan mengangkat sebuah kisah saat Mbah Khalil dititipi salam kepada seorang wali di Jawa. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Di Sidoarjo, Jawa Timur, terdapat sebuah daerah yang sejak dahulu dikenal sebagai tanah jujukan bagi para penuntut ilmu. Nama daerah tersebut adalah Siwalan Panji Buduran. Sederet nama-nama ulama terkemuka merupakan jebolan dari pesantren tanah ini, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Nahrawi Thohir Bungkuk, Mbah Hamid Abdullah Pasuruan, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Ud Pagerwojo, Mbah Jailani Tulangan, Kiai Haji Khazin, dan banyak lagi yang lainnya. Pondok pesantren yang pertama kali adalah Al-Hamdaniyah yang didirikan oleh ulama besar asal Pasuruan bernama Kiai Hamdani pada tahun 1787. Kelak, Kiai Hamdani akan diteruskan oleh kedua putranya yang bernama Kiai Abdurrahim dan Kiai Yakub. Salah satu pondok yang ada di daerah ini pada era berikutnya bernama Pondok Pesantren Al-Khazini. Penamaan Al-Khazini sendiri dinisbatkan kepada salah satu pengasuh, yakni Al-Maghfurlah Kiai Haji Khazin Khairuddin. Mulanya, Kiai Khazin adalah santri pondok Siwalan Panji, yang kemudian diambil mantu oleh pengasuh pesantren Siwalan Panji, Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahim, dan dinikahkan dengan putrinya yang bernama Siti Maimunah. Pernikahan dengan Siti Maimunah ini dikaruniai 6 keturunan, yaitu Afifah, Solhah, Siti Zubaidah, Kiai Basuni, Muhsinah, dan Ruqayyah. Kemudian beliau menikah lagi dengan putri Kiai Haji Yakub yang bernama Siti Fatimah dan dikaruniai 1 keturunan bernama Abbas. Kiai Haji Khazin dikenal sebagai seorang kiai yang karismatik dan memiliki karomah. Dikisahkan, salah seorang waliullah yang terkenal keramat, yaitu Syekhuna Muhammad Khalil dari Bangkalan, sedang melaksanakan ibadah haji. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah ketika berada di Madinah. Dalam kisah lain, Syekhuna bermimpi dengan Imam Syafi'i. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dalam mimpi tersebut, Syekhuna Khalil dapat titipan salam agar disampaikan kepada Kiai Khazin yang berada di Siwalan Panji. Namun, saat itu Syekhuna Khalil masih belum mengenal siapa Kiai Haji Khazin. Maka selepas kapal yang ditumpangi Syekhuna bersandar di pelabuhan Surabaya yang sekarang Tanjung Perak, Syekhuna tidak langsung pulang menuju Bangkalan, melainkan langsung menuju ke Buduran dan mencari orang yang bernama Khazin, sebagaimana yang disarankan dalam mimpi itu. Begitu sampai di Buduran, beliau menanyai beberapa orang yang dijumpainya untuk menanyakan rumah Khazin. Setiap jawaban yang beliau peroleh selalu bervariasi, mulai dari Khazin tukang cukur rambut, tukang sepatu, sampai profesi yang tidak disebutkan, dan semuanya tidak cocok dengan sosok yang beliau bayangkan. Hingga suatu saat Syekhuna Khalil bertemu dengan seorang laki-laki tua berpakaian kaos oblong, memakai sarung yang agak dijinjing, sedang menyapu halaman sebuah rumah
yang mirip sebuah pesantren dengan beberapa godaan atau bilik-bilik bambu para santri. Syekhona lalu menghampiri laki-laki yang tengah sibuk dengan aktivitasnya tersebut. Setelah mengucapkan salam dan dijawab, Syekhona Khalil pun bertanya, "Pak, di manakah rumah Khazin?" "Kalau nama Khazin banyak di sini," jawab orang tersebut. "Tapi kalau Kiai hendak mencari Khazin yang dapat titipan salam, ya saya ini Khazin yang dimaksud," lanjut laki-laki tersebut. Syekhona Khalil tersentak kaget setelah mendengar jawaban spontan tersebut. Serta-merta beliau menjatuhkan koper perbekalan yang dibawanya dan mencium tangan laki-laki tua tadi berulang kali. Mendengar salam tersebut, Kiai Muhammad Khazin akhirnya membuka khataman kitab Tafsir Jalalain pada setiap bulan Ramadan. Tahun demi tahun, peserta khataman kitab bertambah banyak, bahkan dari luar Sidoarjo. Pada saat itu, mode transportasi yang ada adalah kereta api yang dioperasikan pemerintah kolonial. Belum ada stasiun kereta api di Buduran, tetapi setiap perjalanan kereta api selalu ada saja halangan yang menyebabkan kereta api itu berhenti dan dapat menurunkan penumpang yang ingin mengikuti pengajian kitab tafsir. Akhirnya, menurut cerita yang ada, pemerintah kolonial membuatkan stasiun kereta api. Banyaknya jamaah yang ikut pengajian tafsir ini salah satu hal adalah dikarenakan tersyuhurnya yang menyampaikan salam tersebut adalah Syekhona Khalil sendiri. Akhirnya disebutkan bahwa pengajian tafsir ini diikuti pula oleh ulama-ulama besar yang tersebar di tanah Jawa, terutama ulama yang pernah nyantri ke Syekhona Khalil. Pada tahun 1926, Kiai Muhammad Khazin mendirikan sebuah bangunan yang tidak jauh dari Siwalan Panji, yaitu di Buduran. Bangunan ini diperuntukkan untuk putra beliau yang sejak 10 tahun menetap dan berguru di Tanah Suci Mekah bernama Muhammad Abbas. Awalnya, niat mendirikan bangunan hanya sebagai tempat kediaman putranya tersebut, sebab di Siwalan Panji sudah banyak generasi dan keturunan dari pengasuh yang lainnya. Akan tetapi, rupanya kedatangan Muh Abbas dari Tanah Suci ini mendapat sambutan sangat baik dari masyarakat sekitar Buduran, sehingga mengharuskan untuk dirubah menjadi sebuah pesantren. Menurut keterangan yang ada, semula pesantren di Buduran ini akan diasuh oleh Kiai Muh Khazin sendiri. Hanya saja kurang direstui oleh keluarga agar tetap fokus di Siwalan Panji. Kemudian diserahkanlah kepada Kiai Muh Abbas untuk mengurus dan menjadi pengasuh di sana. Sebagai santri pertamanya adalah beberapa santri Kiai Muh Khazin sendiri yang ada di Siwalan Panji. Kiai Muh Khazin wafat pada tahun 1955 Masehi. Amanat untuk mengadakan khataman tafsir Jalalain di setiap bulan Ramadan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kiai Haji Muh Abbas, yang juga mewarisi sifat ayahandanya dengan kehidupan beliau yang sangat sederhana. Nah, Sobat Po Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan kesalahan datangnya dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.